Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Juliastuti dari SMK Negeri 1 Bontang. Kali ini saya akan memaparkan mengenai kompetensi dasar melakukan teknik aseptik. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya sebelum melakukan percobaan dalam mikrobiologi, kita harus melaksanakan teknik aseptik. Untuk itulah tujuan pembelajaran kali ini adalah memahami definisi teknik aseptik, memahami dan melaksanakan teknik aseptik umum dalam laboratorium mikrobiologi secara benar. Ya, sebenarnya untuk apa sih teknik aseptik ini? Kita perlu tahu bahwasanya pada saat pandemi COVID 2019 ini ya, terdapat banyak suatu kisah yang erat hubungannya dengan proses dari pelaksanaan aseptik ini. Ada suatu berita yang mengatakan bahwasanya ada seorang anak kecil yang terpapar COVID 2019 dari baju ayahnya. Ayahnya merupakan bagian dari tim kesehatan. Ya, mengapa bisa demikian? Ya, hal ini karena dalam baju dari ayahnya ketika pulang, karena tidak dilakukan proses aseptik, itu membuat virus dari COVID 2019 ini masih menempel dan kemudian dibawa ke rumah. Hal inilah yang merupakan suatu alasan mengapa teknik aseptik itu harus dilakukan. Ya, karena bagaimanapun mikroba di lingkungan sekitar manusia itu juga dapat menjadi suatu kontaminan, ya, seperti mencemari air, mencemari makanan, mencemari pakaian, mencemari bahan baku, bahkan ruangan tempat untuk beraktivitas dan bekerja. Untuk itulah diperlukan penanganan dan pencegahan, yaitu dengan cara melakukan teknik aseptik. Kalian telah banyak melihat bagaimana penyemprotan di dalam ruangan ya, ketika ada kasus terpaparnya COVID 2019 ya, maupun kemudian aseptik terhadap pakaian ya, pakaian maupun barang-barang yang kita sentuh ya, dan itu adalah suatu contoh nyata tentang betapa pentingnya ya pelaksanaan proses aseptik itu sendiri. Teknik aseptik adalah suatu kesatuan rutinitas dari rutinitas terukur yang digunakan untuk mencegah kultur, media steril, stok bahan, dan larutan lain terhindar dari kontaminasi mikroba yang tidak diinginkan. Ya, jadi teknik aseptik itu adalah sebagai usaha untuk menjaga lingkungan kerja agar terbebas dari kontaminan, baik dari benda asing maupun dari mikroba. Ya, jadi teknik aseptik itu bertujuan untuk mengendalikan mikroba menggunakan agen ya, baik fisika maupun kimia. Makanya kita harus melaksanakan teknik aseptik tersebut. Ya, sebenarnya di dalam laboratorium mikrobiologi, ketika kita melaksanakan proses aseptik ini, diharapkan kita bekerja di dalam laminar airflow, ya, karena di dalam laminar airflow itu terdapat sistem penyaringan udara partikulat tinggi. Sebelum kita melaksanakan teknik aseptik ya, tentunya kita harus persiapan terlebih dahulu. Hal yang paling utama, kita harus selalu menggunakan APD, alat pelindung diri ya. Kita harus menggunakan jas lab,
ya, sebagaimana video berikut. Seorang siswa menggunakan jas lab, menggunakan masker dan juga sarung tangan latex, ya. Dan apabila diperlukan kita juga bisa menggunakan pelindung muka. Kemudian sebelum kita menyentuh apapun, baik alat maupun bahan pada saat percobaan, kita harus menggunakan alkohol untuk membersihkan tangan kita terlebih dahulu. Di sini peserta didik SMK Negeri 1 Bontang sedang melaksanakan aseptik pada meja kerja, ya. Dipastikan dahulu bahwasanya meja kerja dalam keadaan bersih, ya. Kemudian pastikan semua media dan larutan tidak ada yang terbuka, ya. Kemudian kita semprot meja tersebut dengan menggunakan alkohol. Alkohol di sini setidaknya minimal konsentrasinya 70%, ya. Kemudian kita semprotkan, kita lap, ya, kita lap. Nah, setelah itu baru kita letakkan alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk percobaan selanjutnya. Kemudian setelah dirasakan semuanya sudah siap, kita nyalakan bunsen atau spiritus, ya, di meja kerja kita. Kemudian jangan sekali-kali untuk membuka pembungkus kertas, ya, dari alat yang sudah kita sterilisasi. Yakinkan pula bahwasanya larutan di dalam tabung reaksi ataupun media, ya, baik dalam tabung reaksi maupun Erlenmeyer itu tidak terkontaminasi dengan cara tetap menutup rapat tabung reaksi dan Erlenmeyer tersebut. Ketika meja sudah bersih, ya, meja sudah bersih, alat dan bahan tadi sudah kita sterilisasi, ya, kita sudah sterilisasi dan kita sudah menyalakan dari api dari bunsen maupun dari spiritus, maka diharapkan lingkungan sudah aseptis atau bebas dari mikroba udara. Nah, pada saat sudah siap semuanya, berarti kita bisa melakukan aseptik, ya, pada alat yang lainnya, sebagaimana pada mulut tabung maupun mulut Erlenmeyer dan tepi cawan Petri sebagaimana berikut, ya. Dapat lihat di sini bahwasanya terjadi pelaksanaan aseptik untuk mulut tabung, ya. Sebelum praktek kita harus tahu tujuannya apa sih, ya, kita melakukan semuanya itu adalah tentunya untuk memastikan tidak ada mikroba yang menempel baik di tepi cawan, di mulut tabung maupun di Erlenmeyer, ya. Makanya kita melaksanakan proses aseptik tersebut. Jangan lupa setelah kita melakukan aseptik, kita langsung menutup tabung reaksi maupun Erlenmeyer tersebut dengan menggunakan kapas yang telah dibungkus dengan kain kasa, ya. Nah, pada saat kita mensterilkan, kita buka, ya, kita buka, kemudian kita sterilkan. Pesterilannya juga minimal 2 kali, ya, baru kemudian kita tutup kembali. Nah, selain melakukan proses aseptik pada alat, ya, kita juga dapat melakukan proses aseptik pada transfer biakan, ya. Ya, tentunya langkah pertama selalu menggunakan APD, ya. Langkah kedua, pastikan, ya, kedua tangan meskipun kita sudah menggunakan kaos tangan tetap kita cuci dengan alkohol 70%. Nah, gunakan jarum Ose untuk mengambil kultur koloni bakteri.
Jadi dari tepi Petri tersebut kita harus memanaskannya ya dengan sudut kemiringan 45 derajat. Baru kemudian kita bisa mengambil bakteri untuk kita transfer ke cawan Petri lainnya. Kita yakinkan dulu jarum ose tersebut sudah kita pijarkan dahulu di dalam panas dari spiritus maupun api bunsen ya. Nah setelah itu kita pada saat membukanya dengan ibu jari ya, kita juga tetap berada pada sekitaran dari api bunsen ya. Nah dengan kita melaksanakan teknik aseptik seperti ini diharapkan alat maupun bahan yang akan kita gunakan tidak terkontaminasi ya, karena kita sudah melakukan aseptik baik di tangan, di meja kerja, di alat maupun pada transfer biakan ya. Karena bagaimanapun aseptik itu senantiasa melindungi diri kita ya maupun material dari bahaya mikroorganisme. Kalian sudah melakukan teknik aseptik untuk baik meja kerja ya, kemudian alat, nah juga proses transfer biakan. Oke. Nah, Ibu pengen tahu apakah kalian sudah benar-benar menguasai materi ini atau belum? Nah, untuk itu kita flashback sebentar ya. Nah, kita perlu mengulas kembali definisi teknik aseptik ya. Nah, oke, Afif silahkan. Teknik aseptik adalah suatu kesatuan rutinitas dari rutinitas terukur yang digunakan untuk mencegah kultur, media steril, stok bahan, dan larutan lain agar terhindar dari kontaminasi mikroba yang tidak diinginkan. Oke, menghindari kontaminasi ya. Definisi lainnya, Alvin? Baik Bu, teknik aseptik adalah sebagai usaha untuk menjaga lingkungan kerja agar terbebas dari kontaminan, baik dari benda asing maupun mikroba. Oke, jadi di situ kan kita memerlukan suatu larutan untuk melakukan aseptik tersebut ya. Iya. Nah, larutannya apa ya? Larutannya yaitu alkohol 70%. Kita menggunakan alkohol 70% untuk melakukan aseptik pada meja kerja ya, kemudian alat dan juga untuk transfer biakan ya. Nah, untuk alat sendiri kita sudah melakukan aseptik pada tabung reaksi, Erlenmeyer, ose, dan cawan Petri. Oke ya. Nah, sekarang Arif,
silakan untuk menjelaskan proses aseptik untuk alat untuk percobaan mikrobiologi tersebut. Baik Bu, untuk Erlenmeyer dan tabung reaksi, alat tersebut dipanaskan di api Bunsen sebanyak 2 kali pada bagian mulut alat tersebut. Sedangkan untuk alat Ose, alat tersebut dipijarkan pada bagian kawatnya saja, dimulai pada bagian ujung kawat sebanyak 2 kali. Dan sedangkan pada cawan Petri, dipanaskan pada api Bunsen dengan tutup terbuka sebesar 45 derajat sebanyak 2 kali. Setelah alat dilakukan aseptik, maka dapat digunakan untuk proses transfer biakan. Nah, bagaimana cara aseptik untuk transfer biakan? Silakan Eka. Ya, cara aseptik transfer biakan yang pertama, cawan Petri yang sudah terbungkus koran kita buka dulu, kemudian kita remas korannya, kita taruh di rak kerja. Selanjutnya, cawan Petri kita letakkan di area aseptik. Kemudian kita siapkan pipet dengan balupnya. Sama halnya dengan cawan Petri tadi, korannya kita buka lalu kita remas dan taruh di bak kerja. Kemudian kita ambil tabung reaksi. Dengan bantuan kelingking kita buka sumbat tabung reaksi lalu kita lewatkan api mulut tabung reaksi. Selanjutnya kita pipet larutan sampel yang ada di tabung reaksi sebanyak 1 mili hingga tanda tera sejajar dengan mata. Selanjutnya setelah selesai memipet sampel, kita lewatkan ke api kembali lalu kita sumbat, kemudian kita letakkan ke rak tabung reaksi. Nah, selanjutnya kita ambil cawan Petri yang di area kerja menggunakan 3 jari, kemudian kita buka lalu kita lewatkan api kembali, lalu kita tuang larutan sampel di pipet ke dalam cawan Petri. Nah, setelah itu kita lewatkan kembali ke api, lalu kita letakkan cawan Petri yang sudah berisi larutan sampel di area aseptik. Kemudian untuk pipetnya kita lepas dari balapnya lalu kita letakkan di bak disinfektan. Nah, setelah itu kita akan menuang larutan media di dalam Erlenmeyer ke dalam cawan Petri. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu kita buka sumbatan di Erlenmeyer, kemudian kita lewatkan api pinggir Erlenmeyer, lalu kita ambil cawan Petri, sama seperti tadi kita buka, kita lewatkan api, lalu kita tuang media secukupnya. Setelah itu kita lewatkan api kembali cawan Petri, kemudian kita letakkan di area aseptik. Selanjutnya mulut Erlenmeyer kita lewatkan api kembali, lalu kita sumbat, setelah itu kita letakkan. Dan kemudian untuk cawan Petri harus dilakukan proses homogenisasi dengan cara digerakkan seperti angka 8. Nah, untuk Petrinya sendiri jangan sampai tertutup agar kita bisa melihat pergerakan larutan di dalamnya. Pada saat pergerakan larutan itu terlihat ya. Oke, sip. Di sini kita sudah bisa melaksanakan proses aseptik ya. Nah, aseptiknya dari area kerja, alat maupun transfer biakan. Oke ya, semuanya sudah bisa. Jadi, simpulannya sebelum kita melaksanakan praktek mikrobiologi, selain sterilisasi, kita lanjutkan pada aseptik ya. Nah, setelah aseptik pada alat, pada saat proses transfer biakan juga dilaksanakan aseptik. Apapun itu, ketika membuka sesuatu, laksanakan aseptiknya supaya terhindar dari kontaminasi. Oke ya, jelas ya. Jadi kita bisa pulang sekarang, tapi kita harus yel-yel dulu. Oke ya? Oke, SMK bisa hebat! Salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.